Setan tua Zai Xing Hall of Souls, melawan Xiaoyan. Di alur cerita spoiler, Better Through the Heavens Season 6, versi novel. Tinggalkan jejak kalian dengan like dan subscribe di channel YouTube Panatua Zai Xin, matur nuhun. Pertempuran melalui surga, chapter 1226, kedua sisi penderitaan kerugian. Teratai api hanya seukuran telapak tangan dan digantung di atas telapak tangan Xiaoyan. Inti teratai terdiri dari 4 warna. Sekilas, itu tampak sangat indah. Namun, di bawah permukaan yang indah ini menyembunyikan pemusnahan seperti kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat pucat saat ini. Api surgawi yang digabungkan dari 4 jenis api surgawi tidak semudah yang dia pikirkan. Meskipun dia memiliki pengalaman dari menggabungkan teratai api pemusnahan di masa lalu, api yang mengubah kehidupan bukanlah api surgawi yang sebenarnya. Secara alami masalah lebih sedikit saat menggabungkannya. Kali ini, bagaimanapun, dia telah menggunakan 4 jenis api surgawi asli. Kesulitan merger segera terungkap. Jika bukan karena kekuatan Xiaoyan dapat dianggap telah melonjak dan bahwa jiwanya telah maju ke apa yang disebut negara jiwa, kemungkinan dia tidak akan dapat benar-benar berhasil menggabungkan teratai api pemusnahan bahkan jika dia memiliki 4 jenis api surgawi. Apalagi, teratai api saat ini tidak sukses total. Energi destruktif di dalamnya terlalu menakutkan. Bahkan Xiaoyan hanya bisa dengan hati-hati menengahi sampai keseimbangan. Baru setelah itu dia berani menggunakannya untuk menghadapi musuh. Keringat dingin terus muncul di dahi Xiaoyan. Setelah itu, ia mengikuti wajahnya dan jatuh seperti air mengalir. Matanya menatap tajam ke arah teratai api yang perlahan berputar di telapak tangannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa terus dituangkan ke dalamnya. Sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan. Hantu tua Zai Xing di langit yang jaraknya cukup dekat juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena adegan ini. Kekuatan destruktif yang menyebar dari dalam teratai api bahkan menyebabkan kegelisahan melonjak ke dalam hatinya. Bagaimana mungkin bocah ini menampilkan serangan yang begitu menakutkan dengan kekuatan Dao Zong bintang 9? Sudut hantu tua Zai Xing bergerak-gerak sedikit. Segera, keinginan membunuh melonjak di matanya. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dengan pikiran yang dipenuhi dengan niat membunuh yang melintas di hatinya, ekspresi hantu tua Zai Xing langsung menjadi ganas. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi bayangan saat bergegas menuju lokasi di mana Xiaoyan berada. Dia bisa merasakan bahwa serangan Xiaoyan belum sepenuhnya selesai. Jika dia menyela saat ini, dia pasti akan menyebabkan Xiaoyan menderita serangan balik. Pada saat itu, dia tidak hanya bisa menghancurkan serangan yang menakutkan ini tapi dia juga bisa menghabisi Xiaoyan saat melakukannya. Itu benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sosok hantu tua Zai Xing baru saja berpindah tempat saat ditemukan oleh Xian. Dia buru-buru berteriak, "Orang besar, cepat! Hentikan dia." Xiongzan di samping tertawa pahit setelah mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Kakinya menginjak ke udara kosong dan tubuhnya melesat seperti bola meriam. Dia menyusul hantu tua Zai Xing setelah berakselerasi beberapa kali. Dengan teriakan marah, dia mengangkat tinju logamnya dan dengan keras menghantam punggungnya. Perbesar, tubuh sebenarnya Xiongzan adalah beruang naga kuno. Kekuatan tubuh fisiknya sangat menakutkan. Ketika pukulan ini dilemparkan, bahkan ruangnya sendiri sedikit bengkok. Udara tak terlihat membentuk busur cekung melingkar di permukaan tinjunya. Suara angin deras yang memekakkan telinga terus bergema di tempat itu. Kilatan tajam juga melintas di mata hantu tua Zai Xing saat dia merasakan pukulan ganas Xiongzan di belakangnya. Dia melirik Xiaoyan dari jarak yang cukup dekat, setelah itu, dia mengatupkan giginya. Tubuhnya dipelintir dengan cara yang aneh tapi dia sebenarnya tidak berbalik untuk bertarung. Xiongzan juga tertegun saat hantu tua Zai Xing tidak berbalik. Namun, dia tidak bisa diganggu dengan ini. Karena Anda tidak berbalik, Anda hanya akan menerima pukulan saya. Bang! Pukulan yang dicampur dengan kekuatan ganas akhirnya merobek udara dan dengan keras mendarat di bahu hantu tua Zai Xing.
Suara tabrakan daging rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Ketika tinju Xiongzan mendarat di bahu hantu tua Zai Xing, kabut hitam pekat segera muncul. Kabut hitam seperti kapas dan mengurangi kekuatan pukulan secara signifikan. Namun, masih ada kekuatan yang menembusnya dan bertabrakan dengan keras di bahu Zai Xing. Serangan berat ini secara langsung menyebabkan pucat di wajah hantu tua Zai Xing. Sedikit suara retak tulang juga dipancarkan dengan tenang. Jelas, pukulan oleh Xiongzan ini secara langsung telah mematahkan beberapa tulangnya. Senyuman garang muncul di mata hantu tua Zai Xing meski telah dengan paksa menerima pukulan dari Xiongzan. Dengan meminjam kekuatan dorong dari tinju angin yang terakhir, kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Xiaoyan. Tawa yang ganas dan dalam keluar dari tenggorokannya. Kamu bodoh. Wajah Xian yang awalnya pucat bahkan tidak lagi memiliki jejak darah saat melihat adegan ini. Dia menginjak kakinya dan memarahi Xiongzan dengan marah. Xiongzan memiliki wajah yang berisi senyum pahit ketika dia melihat hantu tua Zai Xing telah berusaha sekuat tenaga untuk menahan pukulan hanya agar dia bisa membunuh Xiaoyan. Segera, Xiongzan menggertakkan giginya dan menyerang ke depan dengan cara tertahan. Dia ingin mengirim hantu tua Zai Xing terbang di saat-saat terakhir ini. Namun, jelas sudah terlambat baginya untuk pindah sekarang. Saat hantu tua Zai Xing muncul di atas dahi Xiaoyan, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Kabut hitam melonjak ke segala arah. Dalam sekejap, itu telah membentuk cakar hantu hitam gelap setinggi 5 kaki di depannya. Cakar hantu memiliki warna gelap dan dalam yang menakutkan. Itu menyeramkan, muncul seperti tangan dewa kematian yang keluar dari neraka. Sekilas, itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. 9 tangan hantu yang memenjarakan. Ekspresi hantu tua Zai Xing menjadi semakin ganas setelah cakar hantu hitam gelap terbentuk. Dia berteriak dingin ke arah Xiaoyan. Segera, cakar hantu itu diayunkan ke bawah tanpa ampun. Itu dengan keras membanting ke arah dada Xiaoyan. Serangan hantu tua Zai Xing ini pada dasarnya menggunakan semua doqi di dalam tubuhnya. Cakar hantu itu mungkin tidak besar tapi ruang angkasa hancur kemanapun ia melewatinya, menampakkan lubang hitam gelap dalam prosesnya. Cakar hantu itu tampak semakin menyeramkan dan menakutkan saat bercampur dengan ruang hampa ini. Kecepatan cakar hantu sangat cepat. Dalam sekejap, itu telah menembus udara kosong dan muncul di depan Xiaoyan. Angin tebal itu, yang terkandung di cakar hantu, menyebabkan Xiaoyan merasakan aura yang sangat berbahaya. Pada saat yang sangat kritis seperti ini, tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkan Xiaoyan tepat waktu. Xiaoyan juga tampaknya menyadari situasi saat ini dia berada. Dia melihat wajah buas dari hantu tua Zai Xing dan ekspresi gila tiba-tiba muncul di matanya yang hitam gelap. Jika kamu ingin membunuhku, kamu juga akan menemaniku sampai mati. Ketika ekspresi gila melonjak di matanya, Xiaoyan berhenti repot-repot tentang energi di dalam teratai api. Pemusnahan yang belum stabil, tangannya bergetar dan teratai api meninggalkannya. Teratai api berubah menjadi pancaran api yang menuju ke arah hantu tua Zai Xing, yang berada dalam jarak dekat. Bang! Suara keras yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di tempat itu ketika teratai api meninggalkan tangan Xiaoyan. Pada saat ini, pemusnahan seperti kekuatan menyapu seperti badai di langit. Seluruh pegunungan bergetar seperti gempa bumi saat ini. Banyak garis retakan besar tersebar ke segala arah dengan lembah di tengahnya. Aula besar itu juga mulai bergoyang dengan goyah di bawah getaran ini. Banyak ahli dari aula jiwa sangat terkejut sehingga mereka menutupi kepala mereka dan melarikan diri seperti tikus. Badai pemusnahan yang tiba-tiba datang juga mengaduk perhatian para Dozuns dari kedua belah pihak di langit. Mereka melirik ke samping dan keheranan muncul di mata mereka. Setelah itu, mereka berhenti mengganggu lawan mereka saat mereka buru-buru mundur. Mereka semua takut terlibat dengan kekuatan destruktif. Ledakan, cakar hantu yang gelap dan padat akhirnya melesat saat kekuatan penghancur ini menyebar. Setelah itu dengan keras menghantam dada Xiaoyan. Kekuatan gelap dan padat yang agung itu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Grup, ekspresi Xiaoyan langsung memucat setelah menderita serangan mematikan ini. Seteguk kabut darah dimuntahkan, bahkan ada suara patah tulang yang jelas dikirim dari dadanya. Tubuhnya juga diguncang oleh kekuatan yang menakutkan itu hingga terbang seperti bola meriam. Sudut mulut Xiaoyan menunjukkan busur padat saat tubuhnya dikirim terbang.
Ini karena dia melihat wajah hantu tua Zai Xing, yang diliputi ketakutan saat ini. The Annihilation Fire Lotus telah meledak. Bang! Badai api yang besarnya 1000 kaki langsung meletus. Jika seseorang melihat ke atas dari bawah, badai itu tampak seolah-olah menghubungkan langit dan bumi, tampak seperti keajaiban. Badai api merajalela saat riak yang merusak menyebar seperti gelombang. Aula hitam besar yang tak tertandingi di dalam lembah itu akhirnya runtuh pada saat ini. Banyak ahli dari Hall of Souls mengeluarkan suara embusan saat diserang oleh riak kehancuran dan berubah menjadi sekelompok abu hitam gelap. Riak destruktif terus menyebar hampir 1000 meter. Semuanya berwarna merah dalam radius 1000 meter. Hutan lebat juga hancur saat ini. Dozens dari kedua belah pihak di langit yang jauh menyaksikan lembah yang pada dasarnya lenyap dalam sekejap. Kejutan melonjak ke mata mereka segera. Setelah itu, mereka menghirup udara dalam-dalam. Kekuatan destruktif yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan beberapa Tianzun di dalam aula jiwa mengalami kesulitan untuk mencapainya. Meledak, tubuh Xiaoyan, yang terbang mundur, tertembak di dinding gunung. Batu-batu besar berguling dan menguburnya di dalam. Segera setelah itu, sosok cantik bergegas. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan batu besar itu. Setelah itu, dia meraih Xiaoyan dari dalam dan dengan cepat naik ke langit, menghindari riak destruktif yang menyebar. Bagaimana dia? Xiongzan berkedip dan muncul di samping Xian. Dia bergegas bertanya sambil menatap Xiaoyan, yang berlumuran darah segar. Dada yang terakhir bahkan telah tenggelam ke dalam. Wajah Xian sangat gelap dan serius sehingga menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiaoyan menderita luka serius. Serangan kekuatan penuh oleh Dozun Bintang 5 adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk Xiaoyan. Swosh swosh. Suara angin kencang bergema di langit. Feng Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya buru-buru datang dalam sekejap. Ekspresi mereka berubah saat melihat Xiaoyan berlumuran darah segar. Sama seperti Little Fairy Doctor dan yang lainnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis karena cedera Xiaoyan, fluktuasi spasial yang intens tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai api yang sangat besar. Segera, dua aura besar dan kuat yang bahkan lebih kuat dari hantu tua Zai Xing perlahan muncul. Hati kelompok Feng Zunze segera tenggelam ketika dia merasakan dua aura yang luas dan perkasa ini. Aura ini adalah milik seseorang dari Hall of Souls. Badai api menyapu seluruh tempat sementara dua aura agung itu dengan cepat menjadi jelas. Sesaat kemudian, badai api tiba-tiba berhenti. Setelah itu, kekuatan yang sangat besar dan kuat melonjak keluar dari dalam badai. Ini dengan paksa membalikkan badai, mengguncangnya sampai perlahan menghilang. Old Mugu menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat badai api yang perlahan menghilang. Jika badai api dibiarkan terus merajalela, kemungkinan orang lain dari aula jiwa akan benar-benar terkubur di bawahnya. Mengikuti lenyapnya badai api secara perlahan, dua sosok tua juga perlahan muncul di hadapan semua orang. Aura agung itu tiba-tiba melonjak ke puncak saat ini. Tekanan yang sangat besar turun dari langit, menyebabkan hati semua orang yang hadir merasa tegang. Selama bertahun-tahun, seseorang yang berani menghancurkan Hall of Soul saya, Xiaoyan, kamu adalah yang pertama. Suara tetua sedingin es yang tidak dikenal perlahan bergema di langit saat kedua sosok ini muncul. Bersambung.